dari Mbak Eis atau Bu Eis nih, apakah ada kecenderungan yang memiliki kasus itu dari rumah sakit besar atau rujukan tertinggi, karena sistem rujukan yang saat ini kasus lebih rumit atau unik dirujuk ke rumah sakit besar. Ada kemungkinan rumah sakit tipe C atau D mengambil kasus untuk dijadikan studi kasus. Jadi ada kemungkinan ya? Jika iya, contohnya seperti apa? Mungkin Bu Suset menjawab dulu pertanyaan nomor 1, Bu. Ya, baik. Sudah terdengar suara saya, Bu Triani? Sudah. Sangat jelas. Baik. Untuk siapa ini, Eva Eis ya, untuk Bu Eis. Jadi begini, memang kalau misalnya kita melihat di dalam publikasi dan lain sebagainya, itu memang sering yang ditampilkan adalah kasus yang jarang, rumit, dan sebagainya ya. Tetapi untuk lomba kita di dalam asuhan gizi ini, kami harapkan semua ahli gizi, nutrisionis, dietitian, baik yang bekerja di rumah sakit tipe A, tipe B, dan tipe C, itu memang sudah mempunyai karakteristik kasus sendiri-sendiri sesuai dengan PPK-nya. Oleh karena itu jangan berkecil hati, tetap bisa, karena kita ingin melihat peranan dari sekalian dalam menangani kasus, kemudian bagaimana peranannya di sini di dalam memperbaiki outcome pasien, baik itu di dalam pencapaian pemenuhan gizi yang tentunya akan berdampak kepada perbaikan status gizi dan perbaikan untuk mencegah komplikasi dan lain sebagainya. Jadi yang penting itu yang kita lihat, jadi tidak usah khawatir, silakan kasusnya bisa ditampilkan yang bisa menunjukkan peran dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan outcome pasien selama perawatan atau selama di rawat jalan. Mungkin itu untuk Bu Uis. Baik ya, jadi bisa ya Bu ya, tetap dikirimkan. Makasih Bu Susi. Terus kemudian pertanyaan yang kedua nih, apakah ada trik khusus dan cepat dalam menentukan diagnosis gizi dalam kasus yang kita temui saat asesmen awal pasien agar mudah fokus dalam intervensi dan monek pada pasien yang komplikasi sehingga kasus dapat kita diagnosis bisa berhasil walau bertahap. Silakan Bu Sutet. Oke, baik untuk Bu Welfa, baik ya. Jadi memang disinilah menjadi hal yang salah satu yang akan kita nilai juga, yaitu bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa berpikir kritis, kemudian bisa menentukan dari sekian banyak permasalahan yang ada di dalam nutrition assessment, kemudian tentunya bisa dipilih mana yang prioritas, dan tentunya kalau kita memilih yang prioritas ini adalah yang betul-betul akar masalahnya jelas dan kita bisa memperbaiki akar masalahnya, atau kita bisa merubah ya, bisa memperbaiki dari sign dan simptomnya. Jadi tentunya dari pilihan yang demikian banyak tentunya harus ditampilkan memang peranan daripada Bapak Ibu sekalian ya di dalam melakukan perbaikan ya, mengatasi dari akar masalahnya, jadi kemudian juga bisa memperbaiki dari sign symptom. Karena maksud saja kadang-kadang teman-teman ini menunjukkan sign symptom itu lebih banyak kepada fokus misalnya ke penyakitnya gitu. Kalau demikian kan tentunya dari sisi seorang nutritionist dietitian kita tidak secara otomatis ya, misalnya ditujukan dengan misalnya hemodialisis sekian kali, ditujukan dari setelah dioperasi, tetapi tentunya kita harus bisa melakukan perbaikan pada sign dan simptom, kemudian targetnya juga jelas ya, sehingga memang tidak ada batasan harus sekian hari, yang penting memang bisa terukur untuk perbaikan, karena masing-masing indikator itu kan tentunya mempunyai ukuran yang berbeda-beda dalam hitungan hari, sehingga memang tidak ada patokan ya. Kalau nggak salah tadi yang menanyakan juga berapa hari misalnya patokannya untuk pengamatan, tidak ada patokan, yang penting memang bisa terlihat ya, bisa terlihat targetnya tercapai atau tidak, perubahannya ada atau tidak, kemudian bagaimana peranan kita, keberhasilannya itu terlihat atau tidak. Mungkin itu Bu Triani, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suset ya. Kemudian berikutnya nih Bu Suset, jadi kita fokus ke Bu Suset dulu ya. Di sini Sally Sagito Suseno, Bu Suset, apakah dalam penulisan studi kasus dibutuhkan seperti informed consent atau surat persetujuan dari pasien?
Ya, baik. Jadi begini, memang kalau misalnya studi kasus di sini kan sebetulnya ini adalah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Karena memang salah satu tadi persyaratannya adalah bekerja di pelayanan kesehatan, tentunya sudah melakukan kegiatan di sehari-hari. Yang saya tahu memang di dalam kegiatan sehari-hari di sini itu kan memang ada bukan inform concern yang kita ajukan ke dalam komisi etik ya. Kalau itu kan memang menjadi berbeda. Tetapi kan memang ada inform concern pada saat pasien itu dirawat yang memang ada izin yang memang ini akan ditanyakan dan lain sebagainya. Ya, itu biasanya itu dikeluarkan oleh rumah sakitnya ya untuk yang seperti itu. Sehingga pada untuk yang lomba ini kita memang tidak menjadikan persyaratan harus ada inform concern apalagi yang dikeluarkan oleh komisi etik ya, itu tidak menjadi persyaratan kita. Ini adalah kegiatan rutin yang Bapak Ibu lakukan dan di dalam kegiatan rutin itu memang dalam prosesnya itu memang ada inform concern-nya yang diberikan di awal pada saat pasien itu di perawatan. Mungkin gitu ya Bu Triani ya, kan memang ada ya Bu Triani untuk yang pasien rawat inap deh. Ya. Ya, jadi Bu Suset benar. Jadi ini kan sebenarnya pekerjaan kita sehari-hari ya. Ya mungkin izinnya ke pasien yang bersangkutan ya Bu Suset ya. Betul. Kemudian ini apakah bahasa Inggris apa bahasa Indonesia Bu Suset? Sepertinya ini udah dijawab ya. Dijawab bahasa Indonesia Pak. Bapak Ibu ya. Iya. Bahasa Indonesia ya teman-teman. Apakah boleh dosen ikut lomba? Ya, sebetulnya ini kuncinya adalah di dalam pekerjaan sehari-harinya ya. Nah ini yang kemarin sudah kita bicarakan juga ya Bu Triani ya, bahwa harapannya ini bisa kita akan melihat bagaimana pekerjaan sehari-hari itu dibuat di dalam suatu abstrak yang nantinya secara lengkap akan dibuat di dalam laporan kasus dan ini nanti akan kita bukukan dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Nah, apabila dosen memang bekerja juga di pelayanan gitu ya, karena seperti saya walaupun dosen, tapi saya juga masih bisa akses di GMC dan saya juga punya pasien juga, memungkinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dosen tetapi yang ditampilkan adalah laporan kasusnya mahasiswa, saya rasa kurang pas ya, karena kan melihat secara langsung, tidak memberikan konseling secara langsung, tidak memberikan intervensi secara langsung. Intinya adalah yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang langsung dilakukan. Jadi profesional pemberi asuhan ya Bu Suset ya? Asuhan betul ya. Ya. Di sini kode diagnosis gizi yang dipakai acuannya mengikuti IDNT tahun berapa? Ini juga udah dijawab ya tadi. 2018, mohon maaf tadi saya salah ketik ya. Ya. Studi kasus yang tidak ikut ke Makassar, apakah boleh ikut juga? Iya, jadi kan begini, saran saya sih sebetulnya dibuat tim saja pembuat penulisnya gitu ya. Jadi di dalam tim tersebut itu harapannya ada salah satu yang mungkin nanti bisa berangkat. Sehingga apabila ternyata studi kasusnya itu ternyata masuk ke dalam finalis ya, itu kan memang harus dipresentasikan. Karena kalau tidak dipresentasikan berarti gugur kan, tidak bisa ikut lombanya. Sehingga harapan kami bisa ditulis secara tim gitu ya, walaupun ada yang tidak berangkat tidak masalah, tetapi siapapun berhak untuk membuat laporan kasus. Mungkin nanti kita juga menjadi bahan pertimbangan karena nanti kasus-kasus yang baik ini memilih 10 dari sekian banyak, mudah-mudahan ratusan yang mengirim gitu ya. Iya. Ada ya, bukan pertimbangkan. Tapi saja ikut silakan yang tidak kasar bisa. Ya, terima kasih Bu Suset. Pada intinya studi kasus bisa dibuat dengan tim ya, beberapa orang, dan kemudian kalau memang 10 besar, salah satu dari tim itu wakilnya wajib ikut, begitu kan Bu Suset? Betul. Kalau semua ikut juga boleh, itu lebih baik lagi. Baik, untuk kasus yang dibuat case study di lomba, apakah boleh kasus lama dan sudah pernah ditangani atau harus ambil kasus baru di saat ini yang mendekati lomba, Bu? Ya, ini kan masih cukup waktu ya, 3 bulan ya. Kalau kita mengambil kasus pengamatan itu kan tentunya tidak sampai berbulan-bulan ya. Kalau perawat inap ya mungkin bisa seminggu ya 2 minggu, tentunya masih memungkinkan kalau itu kasus baru. Tapi kalaupun kasus lama yang sudah dibuat asal datanya itu ada jelas dan
nanti tinggal dituliskan, silakan saja ya. Yang penting itu nanti ada Perlu dilombakan kan Bu ya? Belum pernah masuk ke ya. cowok cara menjuara bisa lagi enggak. Waduh, ada yang bocor nih. Jadi kasusnya yang dikirim itu belum pernah dilombakan, begitu kan Bu Suset? Betul, kasus lama nggak apa-apa, belum pernah dilombakan. Iya. Baik, untuk Bu Suset mungkin sementara cukup ya Bu Suset. Makasih. Ya, kita pindah ke Pak Sauki pertanyaannya. Silakan. Untuk Pak Ahmad Sauki, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Wiralis nih ya, ke DPD Persagi Sultra. Pada case report membutuhkan ethical clearance dan bagaimana bila case di luar fasilitas kesehatan seperti di masyarakat. Adakah persyaratan jumlah kasus dan lain yang berkaitan dengan syarat seperti penelitian? Iya, terima kasih Bu Triani. Jadi pertama mungkin saya garis bawahi, ini kita ada dua sisi tadi ya. Jadi sisi yang pertama itu bagaimana menulis untuk dipublikasikan, dan yang kedua tadi bagaimana menulis untuk dilombakan di event ini gitu. Jadi tadi sudah diperjelas sama Bu Susi bahwa ada informed consent, yaitu kan dari kesediaan, saya rasa pasien semua ada informed consent ya. Nah, kalau uji etik, ini pertanyaan yang ditanyakan ini, uji etik itu tadi terkait dengan dasar SIM-nya tadi ya, untuk melakukan penelitian gitu. Dan memang pada case report ini tidak mutlak ya kita butuh ethical clearance ini, karena tadi kita bagian dari pemberi asuhan tadi ya, pemberi profesional pemberi asuhan gitu ya Bu Triani ya. Ya, jadi memang itu pasien kita dan itu kita laporkan hasil itu gitu. Kalau ethical clearance dulu nanti lama, nunggu sebulan dulu ya, sebulan dulu untuk uji. Bisa lebih itu kalau ethical clearance yang pasiennya keburu pulang. Nanti pasien keburu pulang duluan, jadinya nanti malah nggak dapet gitu. Itu dua hal yang berbeda memang. Dan untuk ini nggak perlu ya. Jadi tidak masalah kalau memang tidak pakai uji etik itu. Tapi tadi ethical informed consent tadi ya, yang informed consent itu yang biasanya memang ada. Seperti itu. Kemudian itu pertanyaannya, jumlah kasus lain yang berkaitan dengan syarat penelitian. Ya kalau kasus tadi kan nggak ada persyaratannya ya, jumlahnya berapa dan sebagainya. Yang penting kalau memang kasusnya itu memang sangat jarang tadi atau sulit ya mungkin satu aja itu udah cukup ya untuk bisa kita lakukan sebuah case report. Begitu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama ya. Iya. Ya, jadi terima kasih, cukup jelas Pak Sauki bahwa yang dimaksud yang akan dilombakan saat ini yang nanti di Makassar adalah case study yang dipelajari, individual case study, kemudian tidak memerlukan ethical clearance ya, karena ethical clearance itu tidak harus untuk profesional pemberi asuhan yang mengambil ya kasus seperti itu, karena itu pasien-pasien kita juga begitu. Mungkin izin ke pasiennya ya, tapi sampai mengurus ethical clearance itu sepertinya tidak sampai ke sana, begitu ya Pak Sauki ya. Ya Bu, betul. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Julaikah Atias ya, pada setting pasien di rumah sakit, intervensi gizi tentunya akan beriringan dengan adanya tata laksana medis. Bagaimana penanganan dalam penulisan case report untuk memastikan bahwa memang perubahan
outcome pasien, terutama marker biokimia dan klinis benar-benar dipengaruhi karena adanya intervensi gizi yang diberikan. Apakah nantinya di case report memang kita akan lebih dalami menjelaskan probability outcome, juga dapat dipengaruhi adanya tata laksana medis dan bagian discussion saja, pada bagian discussion saja, karena biasanya kan kalau di desain study lain, yaitu analitik, mungkin dapat kita lakukan analisis statistiknya. Silakan Pak Sauki. Ya, terima kasih Bu Triani. Ini pertanyaannya lumayan juga nih ya. Terus ya. Ini Zulaika Atias ini pernah nulis bareng saya ini Bu. Jadi memang beliau ini pakai data besar ya waktu itu. Nah, jadi pakai analisis statistik dan sebagainya. Tapi memang pada case report ini atau studi kasus ini kita nggak bisa ke sana ya, karena kan cuma satu. Nah, gimana tadi untuk mengetahui bahwa outcome ini itu benar-benar karena intervensi gizi yang diberikan dan sebagainya tadi itu. Nah, itu balik lagi ke tadi mekanismenya, dasar teorinya, dan sebagainya. Itulah yang nantinya akan dituang misalnya di discussion, ya tadi sudah disampaikan juga kan di sini. Ya memang di discussion itu nanti kita tuliskan, jadi teorinya itu bagaimana. Dan memang sebaiknya apa yang kita monefkan itu kan nggak jauh dari apa yang kita berikan intervensinya gitu ya. Jadi kan nggak selalu misalnya asupannya meningkat, asupannya baik, terus nanti langsung ke marker yang albuminnya misalnya ya, kadar albuminnya langsung baik, padahal cuma dari diet aja besok albuminnya meningkat, itu kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi tentu bukan itu berarti parameter yang diukur gitu. Nah, ya terkait hal-hal seperti itu tentu kita juga harus fair bilang bahwa mana yang memang data biokimia ini atau data klinisnya itu terkait dengan asuhan gizi yang kita berikan, maka kita sampaikan di situ. Tapi kalau memang tidak, ya berarti itu kita bahas. Ini mungkin karena faktor yang lain, karena ada tambahan albumin, ya lewat infus dan sebagainya. Seperti itu tadi yang dipaparkan di presentasinya Mbak Jill tadi ya. Jadi ada beberapa yang memang marker yang itu bisa sebagai outcome dari gizi, ada yang memang outcome itu bukan dari gizi. Gitu ya, itu yang nanti kita nilai juga, itu masuk dalam penilaian. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita evaluasi gitu. Dan itu kan sebenarnya semuanya harus nyambung ya. Tadi Bu Susi bilang dari asesmennya kayak gimana, diagnosisnya, intervensinya, kemudian apa yang dimonef. Jadi itu rangkaian itu memang harus dalam satu kesatuan teori yang sama gitu. Jadi jangan sampai nanti intervensinya apa, yang di monef apa gitu beda lagi, nanti diagnosisnya beda lagi dan sebagainya. Ya memang agak unik kalau membuat case report ini. Jadi tapi kalau kita mendalami kasus itu, maka kita benar-benar tadi mempelajari dasar teorinya seperti apa. Mungkin itu pertanyaan yang bisa jawaban. Baik, terima kasih Pak Sauki. Saya rasa jelas ya, cukup jelas ya terkait dengan jawaban dari Pak Sauki. Kita lanjutkan 2 pertanyaan lagi untuk Pak Sauki. Bisa panitia silahkan ditampilkan sebelum ke Mbak Jill. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Sauki dari Mbak Inti Makaryani, apakah ada batas minimal waktu pemberian intervensi kepada sebuah subjek penelitian atau case report agar hasilnya bisa dikatakan valid? Kemudian batas tahun minimal literatur yang digunakan itu bagaimana? Dan apabila sulit menemukan literatur dalam batas yang diperolehkan, apakah bisa menggunakan yang lama? Ya, terima kasih Bu Triani. Terima kasih, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Inti Makaryani. Ibu kayaknya ya. Ibu. Ini teman saya nih. Ibu Inti Makaryani, mohon maaf.
Ya, kalau yang pertama itu sudah dijawab ya sama Bu Susi tadi bahwa memang tidak ada minimal waktu, tapi memang kalau memang harus diikutin terus, misalnya ternyata outcome-nya kok masih bikin ini ya, bikin menarik gitu, ya berarti terus kita ikuti. Tapi kalau memang sudah berhenti, udah ya udah ini udah biasa, udah tidak ada masalah di situ, tidak ada yang sesuatu yang baru, ya berarti sudah bisa kita stop. Jadi intinya memang tadi kita mengikuti pasien itu, jadi kayak benar-benar live gitu ya, live kita ikuti dari mulai awal sampai dia pulang akhirnya seperti apa. Begitu, jadi nggak ada batasan dikatakan valid atau enggaknya. Kemudian yang kedua literatur ya. Literatur. Kalau literatur saya rasa untuk yang terkait publikasi sudah biasanya itu jelas 5-10 tahun mungkin ya, 5-10 tahun terakhir. Tapi kalau untuk definisi ataupun apa itu biasanya lampau nggak masalah ya, misalnya definisi metabolic syndrome itu yang terbaru aja 2009 kan, udah berapa belas tahun yang lalu itu atau berapa puluh mungkin ya. Jadi udah lama, ya nggak apa-apa kita gunakan itu. Tapi untuk temuan-temuan yang terbaru, ya ini harus ada hubungan yang terbaru gitu ya, hipotesis yang terjawab. Yang terjawab itu memang harusnya 5-10 tahun. Dan dalam konteks lomba ini sepertinya tidak ada ya Bu Triani ya penilaian referensi ya. Ya, nggak dinilai referensinya. Dinilai ya referensinya ya. Jadi silakan aja. Ya, tetapi seperti itu tadi kira-kira untuk kaidah dalam penulisan. Ya, jadi literatur yang terbatas, apakah boleh digunakan yang lama? Boleh tadi ya untuk definisi. Definisi ini kita nggak bisa enggak, karena definisi itu kan hasil konsorsium, dan itu ketemunya kan susah ya, ketemu setiap bulan untuk ngupdate juga nggak mungkin kan. Jadi pasti udah lampau itu nggak apa-apa kita gunakan ya. Ya, pertanyaan dari Nurleida Hasanah, Pak Soki, terkait dengan pasien perspektif dalam menulis case itu bentuknya seperti apa? Saya baru mendengar istilah ini. Ya, ini memang kadang-kadang kita melihat dari perspektif si pasiennya gitu. Jadi ketika kita melakukan case report ini, karena kita kan intens ya dengan pasien itu, gitu. Jadi pasien itu ada menyampaikan juga bagaimana yang dia rasakan gitu ketika kita melakukan studi kasus ini, begitu. Ini memang hanya ada di case report ini ya untuk pasien perspektif. Gitu mungkin Ibu Nurlinda Hasanah, tapi di sini tidak begitu krusial ya, artinya itu kalau tadi saya paparkan itu tambahan aja ya untuk pasien perspektif, karena beberapa publikasi itu juga mereka tidak mencantumkan itu ya. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Kita beralih ke pertanyaan untuk Mbak Jill. Ya, Mbak Jill, ini ada beberapa pertanyaan. Proses asuhan gizi klinik apa yang penanganannya cukup ekstra? Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya, ya silakan Mbak Jill. Ya, baik. Terima kasih Bu Triani. Terima kasih juga terhadap penanya ini. Proses asuhan gizi klinik apa yang penanganannya cukup ekstra ya. Jadi dari rangkaian, menurut saya dari rangkaian pengerjaan ADIMA, dari asesmen, penentuan diagnosis, kemudian intervensi dan monitoring evaluasi ini memang butuh pemantauan dan juga kecermatan dalam merangkai sehingga menjadi satu sistematis yang saling terkait ya satu sama lain, sehingga saling berhubungan seperti itu. Sehingga yang cukup ekstra ini menurut saya ya semuanya rangkaian ini perlu alokasi daripada pemikiran, kemudian analisis yang interpretatif juga, sehingga mulai dari pengkajian dari awal sehingga nantinya
disimpulkan menjadi diagnosis yang tepat kepada pasien, kemudian intervensi apa yang diberikan kepada pasien tersebut, kemudian monitoringnya apa, dan evaluasinya bagaimana, ini juga dapat saling sinkron satu sama lain, seperti itu Bu Triani. Tapi memang dalam pengkajian khususnya, ini memang dari aspek antropometri, biokimia, kemudian uji klinis, ya, dieteri, kemudian riwayat personal, ini memang cukup harus lengkap sekali ya, terkumpul dengan jeli ya, sehingga kita tidak ada, sebisa mungkin tidak ada yang terlewat, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan yang baik dan tepat ya untuk menentukan langkah ke depannya. Seperti itu Bu Triani. Terima kasih jawabannya. Jadi butuh berpikir kritis sebenarnya di semua Iya. tahapan ya. Iya betul Ibu. Jill? Iya betul. Iya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya yaitu dari Berta di RSPAD ya. Ini teman saya juga di sana. Untuk isi domain gizi dalam Monef di ICU berapa hari dilaksanakan? Oh, baik. Ya, jadi terima kasih Bu Triani untuk Ibu Berta di RSPAD, juga terima kasih atas pertanyaannya. Jadi domain gizi pada Monef ya di ICU, jadi pada intensive care unit. Ya, jadi peran pertama dari nutritionist dietitian yaitu melakukan sebelum ADIMA, yaitu yang perlu kita ketahui bersama, yaitu validasi screening ya yang dilakukan oleh perawat. Nah, dari masing-masing rumah sakit yang tempat kita bekerja, nah di situ secara kebijakannya menggunakan screening apa? Misalnya menggunakan MST, Malnutrition Screening Tools. Nah, di situ ada indikator hasil ya, atau kategorisasi hasil yang juga dapat berkaitan dengan durasi Monef yang dilakukan. Nah, misalnya pada MST skor 0 sampai 1 itu menandakan malnutrisi tingkat ringan, itu dapat di Monef selama 7 hari ya. Kemudian yang MST skornya 2 sampai 3 itu menandakan malnutrisi tingkat sedang, itu dapat di Monef sekitar 3 hari ya. Kemudian yang skornya 4 sampai 5 untuk MST dapat di Monef setiap hari. Nah, dari landasan itu bisa kita mengadakan planning untuk Monef dari hasil validasi screening berdasarkan data atau tools yang kita pergunakan ya. Misalnya tadi kita pakai dengan cara MST. Namun pada ICU itu juga sekarang ada namanya Nutrix Score. Itu bagaimana kita berpikir bahwasanya setiap kondisi ICU dengan critical care-nya pasien ini tidak sama semuanya. Nah, artinya ada yang memang butuh penanganan secara agresif nih supaya tidak kalah cepat dengan stres metabolik yang terjadi, sehingga intervensi gizi dari seorang nutritionist dietitian ini bisa intinya tidak kalah cepat tadi dan bisa mumpuni terhadap perkembangan penyakit dari critical care-nya tadi. Nah, seperti itu salah satu kriteria dari Nutrix Score ya, dari metode Nutrix Score yang bisa dipakai pada setting critical care. Seperti itu Ibu Berta. Ya, jadi di ICU pada intinya kalau dengan Nutri-Score itu karena di ICU itu pasien-pasiennya kritis ya, apakah itu Monef-nya itu setiap hari atau memang ada yang dialami atau yang dilakukan Mbak Jill itu gimana Mbak Jill? Mungkin itu yang ditanyakan oleh penanya ini nih. Iya, jadi karena memang sudah di tahapan critical ill atau penyakit kritis, nah penyakit kritis itu memang perjalanannya ada yang akut, ada yang kronis ya. Nah, jadi kita memang di tempat saya bekerja menggunakan MST atau Nutrition Screening Tools, kita cek apakah ada penurunan berat badan dari pasien tersebut. Nah, di situ ada grade-nya, misalnya penurunan berat badan 1 sampai 5 scoring berapa. Nah, kemudian kita tentukan seperti itu ya. Nah, kemudian adakah penurunan asupan makan yang dialami oleh pasien. Nah, apabila iya menyumbang skor 1, apabila tidak skornya 0. Nah, nanti di total, dari hasil total itu nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata skor pasien saya dengan metode MST sekian, dengan Monef-nya yang seperti tadi saya sampaikan di awal. Nah, namun perlu diingat pada kondisi penyakit kritis, ini rata-rata ya, mayoritas memang skor malnutrisinya ini ke arah sedang hingga tinggi, sehingga bisa memungkinkan
dilakukan setiap hari, bahkan kita melakukan monitoring evaluasi pada pasien critical care ya, apabila memang data-data yang terkumpul mulai dari validasi screening, baik itu dari pengkajian juga mendukung untuk dilakukan moneh setiap hari, apalagi apabila pasien itu mengalami perubahan intervensi gizi yang mungkin relatif cepat seperti itu. Mungkin Baik. begitu Ibu Triani. Cukup jelas ya. Baik, terima kasih, cukup jelas ya Iya. Mbak Berta. Kita lanjut ke dua pertanyaan berikutnya untuk Mbak Jill Ayu. Cuma ada 2 pertanyaan, Ibu. Oh, cuma ada dua Oh ya, pertanyaan. Baik. Kita balik ke Pak Sauki atau Bu Suset masih di sini? Dua pertanyaan untuk Pak Sauki. Sampai 12.15 ya. Ini ada pertanyaan susulan nih, dari Bu Firliata ya. Masih tentang pasien perspektif. Izin bertanya, apakah dengan adanya pasien perspektif ya? Jadi pasien perspektif ini masih dalam rangkaian pemberian misalnya kayak informed consent. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini juga di rumah sakit kan dalam rangka memberikan suatu intervensi itu kan juga kita sampaikan gitu ya. Kemudian habis kita sampaikan nanti akan kita jalankan seperti ini, seperti itu. Kemudian dari pasien juga nanti akan ada pertanyaan biasanya begitu kan ya. Lalu bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, nanti dietnya itu gimana, nanti ini diberikannya apa gitu ya. Nah itu juga bagian dari sebetulnya pasien perspektif itu. Kalau apakah akan mempengaruhi penilaian? Tentu tidak, karena kan kita sudah punya guideline-nya kan tadi. Guideline itu kan sudah ada, justru informasi itulah yang harus kita sampaikan. Jadi si pasien itu perspektifnya adalah ketika dia mendapatkan diet yang kita berikan itu, bahwa diet ini memang sudah diet yang terbaik. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi ada dari sisi perspektif pasien itu yang juga dia tidak ujuk-ujuk nanti menerima, oh saya kok dapetnya gini dietnya ya, gitu. Padahal di sebelah dia, kok makanannya beda, misalnya gitu ya. Kita nggak dapat tempe, kok yang sebelahnya dapat tempe, gitu misalnya. Nah itu kan berarti kita belum ada komunikasi dengan pasien bahwa nanti dietnya itu harusnya nanti tidak ada tempe, itu sudah yang terbaik, misalnya kayak gitu ya, dengan posisi kondisinya diagnosisnya begini. Maka kita berikan yang seperti ini. Gitu. Jadi memang itu yang biasanya juga diminta ya ketika nanti di tes tadi itu. Saya rasa itu sesuatu yang biasa dilakukan. Mungkin istilah ini ya, istilahnya yang agak baru mungkin ya. Begitu. Iya. Begitu, Trian. Terima kasih Pak Sauki. Jadi perspektif dari pasien yang ditanyakan tadi sudah terjawab bahwa ya salah satunya tadi misalnya pasiennya harus rendah protein, jadi dikurangi protein, terus kemudian dengan penjelasan, jadi perspektif pasiennya menjadi aman ya, nyaman gitu. Oh ini yang tepat untuk saya. Walaupun dia tengok kanan kiri, oh dia tuh kok banyak lauknya karena dia dari dietnya beda ya, tinggi kalori tinggi protein misalnya seperti itu. Iya betul. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan untuk Pak Sauki? Ini kalau saya baca kayaknya sudah semuanya. Sudah semuanya ya? Ah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Oh ini ada untuk Mbak Jill ya. Apakah ada trik-trik khusus dan cepat dalam menentukan diagnosis gizi dalam kasus yang kita temui saat asesmen awal? Kemudian ya asesmen awal pasien agar mudah fokus dalam intervensi dan moneh pada pasien yang komplikasi sehingga kasus dapat kita diagnosa bila bisa berhasil walau bertahap. Ya, minta penjelasannya dari Mbak Jill mungkin. Silahkan Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada cara dan trik-trik yang cepat dalam menentukan diagnosis gizi? Nah, sebetulnya kalau saran saya dan sebaiknya untuk penentuan diagnosis gizi ini kita tadi dengan berpola pikir yang kritis ya, mulai dari asesmen
ya diawali tadi dari validasi screening. Jadi kita tahu dari awal perjalanannya pasien ini kisahnya bagaimana. Misalnya terjadi masalah atau gangguan saluran pencernaan, adanya kekurangan asupan makan di bawah standarnya, kemudian ditunjang dengan adanya penurunan berat badan sekian bulan ya, menurun sekian persen dan sebagainya. Nah, itu merupakan data-data awal. Nah, perlu kita gali juga ya, berarti pasien tersebut tidak hanya sekedar menurun asupan makannya, tetapi juga terjadi penurunan berat badannya. Nah, dari ada 2 kategori faktor ini, nah di sini juga bisa kita jadikan pertimbangan. Oh, ternyata ini bisa menjadi penyulit ya untuk pasien. Apabila nanti kita berikan terapi intervensi gizi, kita bisa mengarah ke fase yang bertahap tadi, itu satu. Nah, kemudian selanjutnya dengan menilai dan mempertimbangkan dari screening, kemudian asesmen secara global atau secara lengkap yang dilakukan oleh pasien, baru kita tentukan domain di mana pasien ini tepat secara diagnosisnya, apakah di domain intake-nya, ataukah di domain klinisnya, apakah di domain behavior-nya, seperti itu. Nah, seperti yang contoh dari presentasi di awal tadi yang saya sampaikan, bahwa pasien menurun asupan makan dan juga menurun berat badannya, ditunjang ada penurunan sekian persen dari 6 bulan kurun waktu. Nah, kemudian kita cari alternatif lain untuk dapat menegakkan secara tegas diagnosis daripada gizi yang mau kita berikan kepada pasien. Seperti kita cari ada GLIM kriteria, nah seperti itu. Nah, di sana ada kriteria etiologik dan phenotype misalnya dengan GLIM. Nah, dari situ kita lihat bahwa apakah ada kategori-kategori yang masuk dari pasien tadi. Nah, dari etiologiknya bagaimana, dari fenotype bagaimana. Oh, ternyata masuk ya dari etiologi dan fenotipenya GLIM. Padahal GLIM itu penegakan untuk ke arah diagnosis itu bisa lebih mendukung dengan GLIM. Oh, ternyata pasien ini lebih tepat ke arah malnutrisi untuk diagnosisnya. Jadi bukan hanya sekedar MI misalkan 2.1 kekurangan asupan makan per oral ya dan sebagainya. Namun jauh lebih dalam, itu lebih tepat dengan cara berpikir kritis tadi, kita bisa menegakkan diagnosis, oh ternyata pasien ini mengalami kondisi sudah malnutrisi yang ditandai dengan beberapa penanda dan simptom seperti selain asupan makan yang di bawah standar, itu juga ditunjang dengan persentase lila dan sebagainya ya, klinisnya misalnya wasting, iga gambang dan sebagainya. Itu secara komprehensif kita lakukan mulai dari tahap validasi screening hingga asesmen sehingga tertegaklah diagnosis gizi ini yang secara tepat kita berikan ke pasien. Mungkin seperti itu, Ibu Triani. Iya. Terima kasih Mbak Jill. Yang jelas teman-teman tidak ada diagnosis gizi yang salah. Ya, jadi jangan takut-takut membuat diagnosis gizi. Kan tetapi memang ada yang paling tepat ya. Jadi kita mendiagnosis gizi itu yang penting memang ada assessment yang memang akurat gitu ya. Ada assessment akurat gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut membuat diagnosis gizi, tapi dari diagnosis yang kita buat tentunya ada yang paling tepat. Kira-kira seperti itu ya Mbak Jill? Iya, betul sekali Bu Triani. Jadi ya, yang akurat sehingga terpilih yang tepat. Iya, betul ya. Baik teman-teman, tidak terasa waktunya sudah berakhir ya. Jadi teman-teman untuk diskusi ini saya cukupkan ya. Tetapi apabila ada yang merasa belum terjawab, silahkan chat atau hubungi panitia ya. Kemudian bisa nanti disalurkan ke pembicara-pembicara untuk menjawabnya. Bersedia ya Bapak Ibu, Mbak? Ya Bu, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara-pembicara yang luar biasa, Pak Sauki, Ibu Susetkiawati, dan Mbak Jill ya.
untuk materinya, untuk sharingnya ya luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan sharing Bapak, Ibu, Mbak sekalian, teman-teman jadi termotivasi nih untuk membuat studi kasus yang ideal, untuk ikut dalam kancah perlombaan ya nanti di PAGD mendatang di Makassar. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Bu Triana. Sama terima kasih.